bertemu lagi dengan aku Fajrina Jasmine dengan NPM A1G022035. Kali ini aku mau menyampaikan materi tentang quality management. Yuk ikutin sampai akhir. Materi yang pertama ada konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management atau TQM berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management atau TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Lalu ada pengertian Total Quality Management atau TQM. TQM adalah suatu kegiatan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. TQM tidak menyediakan kesempatan untuk memeriksa kalau ada yang salah. TQM bukan mengenai bagaimana cara mengerjakan agenda orang lain, melainkan agenda yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan klien. TQM bukanlah sebuah tugas yang hanya dikerjakan manajer senior yang selanjutnya memberikan arahan pada bawahannya. Kata total atau terpadu dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Kata manajemen dalam TQM berlaku bagi setiap orang dalam sebuah instansi, apapun status, posisi atau perannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konsep TQM, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki input, proses, dan output. Produk merupakan hasil dari proses yang menggabungkan paling sedikit 4 unsur yaitu mesin, metode, material, dan manusia. Berikutnya yaitu pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama ada W. Edward Deming, lalu kedua ada J.M. Juran, ketiga ada Armand V. Feigenbaum, dan yang keempat Philip B. Crosby. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi industri dengan pendidikan. Hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir pendidikan untuk mengkaji merelevansi manajemen mutu dengan indikator-indikator mutu dalam bidang pendidikan. Atas dasar perbedaan tersebut, perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya. Berikutnya ada implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi quality management atau TQM dalam lembaga pendidikan, yaitu adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, ada standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam mengembangkan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Lalu adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Lalu keempat ada perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Lalu ada usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu pertama, persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilakukan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim, merumuskan model yang akan digunakan dalam implementasi, membuat
kebijakan terkait dengan komitmen anggota organisasi, mengkomunikasikan pada anggota organisasi berkaitan dengan perubahan, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, dan melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Lalu ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi, prosedur, dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik sumber daya manusia maupun non-manusia. Dan implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, Plan Do Check Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TKM. Yang pertama ada leadership. Kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kegiatannya, mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada rekrutmen dan pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu ada sistem reward. Lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Lalu ada aturan organisasi. Keberhasilan penerapan TKM dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan didesain secara komprehensif dan terintegrasi dalam suatu ketentuan yang disepakati dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. Lalu yang terakhir ada budaya kerja. Setiap orang dalam lembaga kerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai, saling mempercayai, saling pengertian, dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Pilar Total Quality Management. Ada 5 pilar penting dalam keberhasilan TKM, yaitu ada organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam menghubungkan antara pilar-pilar tersebut, produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Lalu ada hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang pertama ada terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Antara lain yaitu strategi pembangunan lebih bersifat output oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan. Kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dengan kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance. Yang terakhir ada filosofi baru.
Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip, yaitu pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Lalu yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sama baik. Manfaat penerapan TKIM dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunitas karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memperbaiki sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, dan memperbaiki citra publik. Nah, itulah tadi materi dari aku. Ini adalah materi terakhir yang aku sampaikan. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan karena sudah membimbing kami dalam melakukan presentasi ini. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, itu tadi materi dari aku. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.